Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara meskipun cuma lewat media. Bagi Bapak Ibu Saudara yang selalu setia menonton khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan lewat YouTube, saya percaya Saudara, kita semua akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kembali kita akan buka Alkitab yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Haleluya. Saudara, saya berikan tema khotbah kasih yang pura-pura, artinya kasih yang tidak tulus, ya. Saudara, berbicara tentang kasih, setiap orang mungkin bisa melakukan kasih, menolong orang, membantu orang, memberikan orang makan, minum, dan lain sebagainya. Tetapi apakah pemberian itu benar-benar dari hati kita yang tulus, atau cuma sekedar supaya itu dilihat oleh orang? Oh, kita mengasihi dia. Saudara, kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura bisa dibuktikan ketika orang itu menyakiti hidup kita. Amin. Ketika kita, saudara, memberikan sesuatu kepada orang, misalnya kita berikan dia uang, kita berikan dia beras, kita berikan dia mungkin tempat tinggal dan lain sebagainya. Giliran orang itu menyakiti hidup kita, apakah kita tetap mengasihi dia? Apakah kita tetap memberikan bantuan kepada dia? Saudara, ketika orang itu menyakiti kita, akhirnya kita tidak mau lagi memberikan bantuan terhadap orang itu. Artinya kita mengasihi orang itu dengan kasih yang tidak tulus, kasih yang pura-pura, kasih yang cuma sekedar dilihat dan dipuji oleh banyak orang. Tetapi kasih yang tulus, saudara, tidak pernah mengungkit kembali apa yang sudah dia berikan terhadap orang itu, ya. Sebagaimana Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan buat kita. Meskipun saudara kita telah banyak menyakiti Yesus, kita banyak melakukan dosa pelanggaran terhadap dia, tetapi dia rela mengorbankan bahkan nyawanya sendiri, dia mau berikan buat kita semua. Dan dia tidak pernah mengungkit-ungkit kembali dosa yang sudah kita lakukan. Dia menanti kita dengan penuh kesabaran, kapan kita akan kembali pulang kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, biasanya terjadi di dalam hidup kita ketika kita berkorban. Kita rajin memberikan korban persepuluhan, kita rajin memberikan korban syukuran, kita rajin memberikan korban tantangan pembangunan gereja dan lain sebagainya, saudara. Giliran ketika pendetanya menegur karena pendetanya melihat orang itu melakukan kesalahan. Misalnya ketika dia melihat jemaatnya berzina, atau ketika pendetanya melihat jemaatnya mencuri, ketika dia melihat jemaatnya suka berbohong dan lain sebagainya, akhirnya pendeta nggak segan-segan untuk menegur dia. Ketika saudara dia ditegur, tadinya dia rajin ke gereja, rajin berkorban, rajin memberi persepuluhan, rajin memberi bantuan, bahkan pembangunan gereja dan lain sebagainya. Malah sebaliknya dia jadi membenci pendetanya. Kepahitan dengan pendetanya. Wow, bertahun-tahun dia gak mau ketemu dengan pendetanya. Saudara, itu artinya kita memiliki pemberian atau kasih yang tidak tulus, kasih yang pura-pura, ya. Karena kasih itu bisa dibuktikan ketika orang menyakiti hidup kita, tapi kita tetap memberi apa yang selalu kita lakukan terhadap dia. Itu artinya kita menunjukkan bahwa kita memiliki kasih yang tulus di hadapan Tuhan. Karena setiap pemberian kita, setiap pengorbanan kita, saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa kita lakukan itu untuk manusia, tapi lakukanlah itu karena kita sangat mengasihi dan mencintai Tuhan.
Haleluya. Saudara, satu ketika saudara, seorang ibu, dia membesarkan anaknya dari kecil. Dia sangat mencintai anaknya. Akhirnya disekolahkanlah anaknya sampai dia sarjana. Setelah lulus sarjana, anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik. Setelah dia saudara mendapatkan pekerjaan yang baik dan dia menikah, tiba-tiba dia katakan begini, mamaku itu cukup, aku bikinkan dia pondok kecil untuk dia bisa tinggal di situ. Dia nggak layak tinggal di rumah besar ini, risih. Saudara, apakah kita menunjukkan kasih kita terhadap orang tua kita seperti itu? Kita tinggal di rumah yang megah, di rumah yang mewah, tetapi orang tua kita tinggal di pondok kecil. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan buat kita. Jangan sampai saudara kita tidak peduli lagi dengan orang tua kita ketika orang tua kita sudah berjuang menyekolahkan kita dari kita masa kecil sampai kita dewasa, sampai kita bekerja. Tunjukkanlah kasih kita yang tulus terhadap orang tua, ya. Kita sanjung orang tua kita, saudara. Kita berikanlah dia tempat yang terbaik. Ada juga anak, ada aja waktunya untuk merawat orang tuanya. Tapi karena terlalu sibuk shopping, keluar sana sini, akhirnya lebih baik dititipkan aja ke panti jompo. Saudara, itukah tanggung jawab anak terhadap orang tua? Orang tua mungkin bisa merawat walaupun dia sakit, dia bisa merawat anak walaupun ada 10. Tetapi belum tentu anak ada 10 bisa merawat orang tua yang cuma 1. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun juga kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menunjukkan kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura. Kita melakukan semua kebaikan bukan karena kita melihat manusia, tetapi karena kita melihat Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi, bahkan mencintai kita, bahkan dia rela berkorban, memberikan darahnya buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mengajarkan kami supaya kami boleh memiliki kasih yang tulus dan tidak pura-pura. Biar kuasa Tuhan bekerja bagi setiap pemirsa penonton dimanapun juga mereka berada Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh diberikan hati yang benar-benar memiliki kasih yang tulus dan sejati di hadapan Engkau. Terpujilah namamu, inilah doa kami, segala pujian syukur hormat hanya bagimu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dengan firman Tuhan ini, jangan pernah lupa saudara, tekan like, subscribe, dan share. Bagikanlah khotbah ini kepada siapapun juga, teman-teman kita, sanak keluarga kita, biar semakin banyak orang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.